Nikita Mirzani diperiksa soal racun skincare Gladys di dalam rutan Pondok Bambu sejak tahun 2000. Halo, siang. Ini saya Stitch ya. Terkhusus kepada Bapak Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dan juga kepada Pak Jaksa Indonesia, Jaksa Agung Indonesia. Saya men-stitch ulang kembali peristiwa-peristiwa tentang Niki Mirzani, di mana pada saat ini pun Niki sedang diperiksa kembali meskipun dia sudah ada dalam tahanan. Kepada bapak-bapak yang terhormat, sebenarnya seharusnya Niki itu tidak ada di penjara, Pak. Kalau kalian mau jujur. Kenapa? Peristiwa demi peristiwa yang sudah ada di persidangan itu sudah jelas bahwa kasus Niki ini sebenarnya bukanlah kasus yang membuat dia harus dipenjara, karena Niki itu tidak bersalah. Dilihat dari poin-poin sebelumnya, mulai dari awal pemeriksaan hingga tuduhan kepada Niki itu adalah tidak beralasan. Justru Niki itu membuat suatu komitmen kepada para pengusaha-pengusaha skincare supaya apa yang sudah dikatakan Niki, yaitu bahwa segala skincare yang memang tidak mempunyai efek yang baik kepada pemakai atau konsumen itu memang tidak layak untuk diperjualbelikan, apalagi tidak mempunyai BPOM seperti pada waktu kasusnya Dr. RG, sehingga yang membuat Niki dipenjara. Pada waktu kasus tersebut, yang paling utama skincare atau produk daripada Dr. RG ini tidak BPOM. Kemudian yang paling utama lagi adalah bahwa apa yang diutarakan Niki sehingga dia membuat dipenjara itu sudah lama. Di mana skincare-nya ini benar-benar skincare Dr. RG ini adalah skincare yang berbahaya. Kemudian awal terjadinya ini kenapa pula jadi Niki yang dipermasalahkan, dituduhkan, sementara mereka yang datang kepada Niki untuk berdamai, kira-kira begitulah, mereka yang mencari-cari Niki, kemudian mereka merekam dan menuduh, membuat tuduhan bahwa Niki berusaha memeras mereka. Siapa mereka? Sehingga mereka merekam itu. Mereka yang ngajak damai, kemudian kok diajak pula. Kemudian dituduhkan bahwa mereka itu atau Niki itu memeras. Mereka yang menawarkan uangnya, kenapa seperti itu? Mereka yang mencari Niki, kenapa kemudian Niki yang dijebak? Ini adalah perbuatan biadab, Pak. Dengan sengaja mereka itu datang ke Niki dengan sengaja merekam, menjebak Niki, kemudian menjebloskan Niki ke penjara. Padahal dalam persidangan sudah jelas-jelas diutarakan bahwa mereka memberikan uang tersebut adalah dalam persidangan dengan pengakuan Dr. RG dan suaminya. Mereka mengatakan bahwa uang tersebut diberikan sukarela. Nah, kalau sukarela, kenapa ada jebakan bahwa itu adalah tindakan pemerasan? Dan dalam persidangan yang begitu lama proses-prosesnya, terjadi beberapa hal yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya aja, sesudah pemeriksaan polisi yang begitu lama dan sudah hampir melampaui batas pemeriksaan, yang dituduhkan pertama adalah Niki itu memeras. Kemudian pada persidangan berubah dengan undang-undang ITE. Kan aneh, Pak. Dituduhkan dengan penggelapan uang atau pencucian uang dan lain-lain. Jadi kepada Bapak Ketua DPR
Komisi 3 Bapak Habib Rohman. Kemarin kalian itu membela mati-matian dua tersangka. Pertama yang paling bahaya adalah kasus daripada kasus narkoba. Di situ kalian bertahan pada waktu itu bahwa boleh dibilang dia tertuduh sebagai tertuduh. Dia kemudian dijebloskan dengan tuduhan ikut dalam proses pemilikan narkoba atau penyimpanan narkoba yang terdapat di dalam kapal tersebut sebesar 2 ton. Mulanya dijatuhkan hukuman mati, kemudian akhirnya diputuskan 4 tahun. Kalau kalian bilang dia tidak bersalah, kenapa 4 tahun ataupun ada tahanan atau keputusan hukum bahwa dia bersalah dengan dijatuhkan 4 tahun? Kalau dia tidak bersalah, ya seharusnya keputusan tersebut tidak ada, tapi negara lah yang menanggung daripada tuduhan tersebut. Tapi faktanya dia tetap diputuskan, walaupun akhirnya dengan keputusan yang luar biasa beda jauhnya dari keputusan hukuman mati kemudian dengan hukuman penjara. Nah sekarang Niki, kenapa? Walaupun Niki itu udah pernah datang ke DPR, tapi kenapa tidak pernah proses daripada Niki itu tidak pernah didengarkan oleh pihak DPR? Padahal ini adalah persoalan yang benar-benar sangat penting. Satu adalah mengenai skincare abal-abal, ya, yang begitu banyak menjamur di negara ini dan diperbolehkan walaupun tidak ada BPOM. Tapi Niki berusaha terus untuk mencegah itu. Kemudian karena ini sudah lama sekali, tapi tidak didengarkan. Kemudian terjadi hal seperti ini, malah Niki yang menjadi tertuduh. Untuk itu kepada Bapak DPR, tolong kalian lihat lagi dan jaksa keputusan-keputusan yang gak adil tersebut terhadap Niki yang sudah menjalani proses di penjara. Kalau kalian memang seorang yang benar-benar memikirkan rakyat, seorang warga negara kalian tuh datang pada waktu ke DPR atau minta tolong, kenapa kalian tidak mendengarkannya? Kenapa kalau yang berbau-bau politik, misalnya pada waktu mengenai narkoba, padahal keputusan narkoba itu barang siapa yang melihat dan tidak melaporkan adanya narkoba, pasti seharusnya ikut dalam hukuman penjara seumur hidup. Itu adalah proses dari narkoba yang memang sangat berat seharusnya, tapi bisa kalian peringan. Kenapa Niki tidak sama sekali kalian dengarkan? Untuk itu sekali lagi saya mohon dengan hormat Pak, sebagai perempuan Indonesia yang dibela oleh Niki dan mungkin banyak perempuan-perempuan lainnya, bukan karena hanya sebagai fans, tapi memang karena banyak mafia-mafia skincare yang beredar seenaknya di Indonesia ini tanpa kalian permasalahkan. Kami cuma bisa mohon kepada Bapak Ketua DPR maupun kepada Bapak Prabowo yang memang selama ini nggak mau tahu. Tolong Niki Pak, tolong dilihat lagi kasusnya. Kasihan perempuan yang berusaha membela perempuan Indonesia, tapi dituduh dengan alasan yang nggak benar karena dijebak oleh Dr. RG yang seharusnya dia yang menjadi tertuduh tapi merasa menjadi korban. Aneh. Oke, sekian. Salam Indonesia. Makasih Ida.